Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala: la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha, ada diawali dengan lan, selamanya tidak akan pernah. Kalau ada lan itu selawasan. Selamanya tidak akan pernah sampai luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, darahnya. Dagingnya, darahnya nggak akan sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah nilai takwa di antara kalian. Bukan daging, bukan darah, bukan hewannya, bukan besarannya, bukan jumlahnya, bukan nilai materinya, tetapi nilai di dalam ketakwaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keistimewaan syarat Islam itu adalah ketika balance, seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dan salah satu jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan hablum minan nas, bukan cuma hanya hablum minallah. Hasil daripada ibadah salat, ibadah saum, ibadah zakat, haji, dan bahkan ibadah kurban, itu adalah bagaimana kita mau berbagi dengan sesama kita. Maka itulah kemudian ibadah ini dikenal dengan sebutan kurban. Dari kata qaraba yaqrubu kurbanan, yang maknanya adalah dekat. Jadi kurban itu bermakna dekat, ditambah dengan kurbanan alif lam alif dan nun, maka menjadi lebih dekat. Allah itu bahkan lebih dekat daripada urat lahir kita, urat nadi kita. Tapi kita tidak merasakan Allah itu dekat. Kita tidak merasakan itu. Kenapa? Karena ibarat ada rumah, di dalam rumah itu ada gajah yang besar, kita tidak melihat, ada hijab, dinding. Bukankah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ketika ada orang yang kelaparan, aku bersama dia. Ketika ada orang yang telanjang, aku bersama dia. Artinya cara mendekati Allah adalah berikan makan kepada orang yang kelaparan dan pakaian kepada yang telanjang. Ibarat sebuah pohon yang besar. Kalau pohon itu besar tapi tidak memiliki dan tidak menghasilkan buah, percuma. Pohonnya besar tapi nggak ada buah, percuma.
Dan buah itulah hasil daripada ibadah hablum minallah. Ibadah hablum minallah menghasilkan ibadah hablum minan nas. Buahnya di sana. Ya. Nggak ada guna pohon besar tapi nggak ada buah. Dan bukankah yang membuat nyaman, lezat, menjadi sesuatu yang bernilai karena ada buah tadi. Nah, maka disebut dengan dekat, korban. Maka orang yang berkorban itu, karena dia semakin dekat dengan Tuhan, sejatinya pada ketika dia melaksanakan korban itu, maka segala istilahnya perasaan merasa diri hebat, merasa diri punya harta, merasa diri punya kekuasaan itu hilang. Bapak Ibu gini, kalau kita ibaratkan tadi gini, kita punya harta banyak, tersimpan, nggak ada nilai, nggak ada guna. Kalau cuma disimpan, harta itu semakin bermanfaat, semakin bernilai ketika kita manfaatkan, bukan kita simpan. Banyak bisa duitnya, mana duitnya? Di bank aja duitnya. Nah, ini bukunya aja, duitnya mana? Di bank. Maka sebanyak apapun harta, hanya kita simpan saja nggak ada guna. Maka harta itu akan berguna ketika dimanfaatkan. Ini yang disebut dengan berbagi. Bapak Ibu, di depan kita makanan serba lezat, kita makan enak, sorangan. Dengan kita berbagi-bagi itu beda rasanya. Ya, kita makan sorangan dengan kita makan berbagi itu beda. Secara kepuasan kenyang, iya kenyang kita sorangan, tapi belum tentu kita itu merasa bahagia. Beda ketika kita makan, kita bawa anak kita, istri kita, suami kita, lebih-lebih lagi kita ajak tetangga-tetangga kita yang tidak mampu untuk merasakan nikmatnya makanan kita, itu beda. Maka berbagi. Nah, konsep ini yang kadang kita nggak ngerti. Begitupun masjid, Pak, ya. Ada masjid mewah, megah, besar, dan punya simpanan banyak. Karena jak untung banget menggantikan aku nih kan. Dahulu Jisidin masjid ini belum apa-apa. Banyak aku jadi ketua. Bagus masjid. Simpanan masjid ini sekian M. 16 tahun memimpin masjid. Punya bukan kita juga, Pak. Ada yang mengatakan 7-9 M simpanan. Maka nang untung jadi kita nang menggantikan aku. Gambarannya untung kenapa? Karena sudah ada simpanan. Saya tidak bangga dengan simpanan uang di kas atau di bank itu banyak, hanya simpanan. Banggalah punya simpanan, punya uang, tetapi uang itu dimanfaatkan. Ini yang dimaksudkan Islam itu saling berbagi. Nggak bangga. Ketua masjid saya misalnya, saya punya simpanan banyak. Orang bilang, oh hebatnya bisa banyak duitnya. Sepintas secara kasat mata betul dia hebat. Tapi bukankah ada di sekeliling kita masjid-masjid yang masih memprihatinkan? Masjid kita juga, Masjid Muhammadiyah, yang masih memerlukan dana bantuan, musola. Kenapa enggak kita jadikan dana berguliran? Atau misalnya kita bangun kemakmuran di sekeliling. Kalau sekeliling kita di sana udah kaya kan? Seputaran yang ada wilayah dekat masjid dan musola kita. Orang nggak sholat itu bukan karena apa-apa, Pak. Barangkali karena persoalan perut juga. Coba kita bangun di sana. Jadi jangan bangga dengan uang tersimpan, bangga uang yang bermanfaat. Jangan bangga dengan ilmu yang banyak, bangga dengan ilmu yang bermanfaat.
Ilmu yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kita merasakan bahwa diri kita itu hamba, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu semakin menjadikan kita sombong, itu tak bermanfaat ilmu itu. Nah, maka inilah konsep korban sebetulnya, berbagi. Kita ini yang hilang, Pak, saling berbagi lingkungan kita. Nah, baik. Secara bahasa, korban itu dekat. Korban juga sebelum sampai ke sana, kalimat atau ayat yang tadi juga diperkuat lagi ketika Nabi menyebutkan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang suwarikum, rupa kalian. Rupa ya boleh jadi pakaian kita, harta kita, jabatan kita, itu pakaian. Jabatan itu kan melekat pada pakaian kita ini, ya, kebesaran kita. Wa amwalikum, dan harta kalian. Walaki yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang itu di dalam hati kalian. Maka sekali lagi, bukan pangkat, harta, jabatan, bukan kemegahan, bukan kemewahan, bukan kebanggaan kita, tapi Allah pandang itu nilai yang ada di dalam. Buah. Apa buahnya? Ikhlas. Ini buah. Kalau kita masih sombong-sombongan, bangga-banggaan, maka hilang nilai-nilai itu. Masih rupa yang kita tunjukkan, bukan hati kita. Nah, kurban juga disebut sebagai udhiyah atau idhiyah atau at-tadhiyah. Jamaknya ad-dhahi, atau disebut juga adhatun, jamaknya adha. Maka disebutlah yaumul adha. Itu satu akar kata dengan duha, waktu terbit matahari kan. Kenapa jadi disebut udhiyah atau yaumul adha? Karena itulah waktu ketika kita menyembelih pas waktu matahari terbit. Jam berapa? 6:30. Tapi ada syarat, sholat dulu. Kemudian fanarji, bulik, kita pulang. Fananhar, lalu nyembelih. Itu syaratnya, sholat dulu. Jam 4 subuh masah lading. Nah, kemana abahnya? Masah lading, nyembelih kesungsungan jam 4. Sholat dulu. Ya. Baru kemudian kita balik dan menyembelih. Nah, secara istilah al-udhiyah atau ad-dhahiyah tadi ismun, sebuah nama, tanda, alamat, lima yadbahu minal ibili wal baqari wal ghanami, sebuah nama untuk penyembelihan hewan atau binatang, minal ibili, unta, wal baqari, sapi, wal ghanami, kambing. Unta adalah unta di Handil Bakti nih. Sapi. Hadangan bang, hadangan gurunya. Nah, kada apa-apa, hadangan tuh kakaknya sapi. Limosin bang, oh itu datuknya. Boleh. Yang penting sejenis. Tapi jangan kita membanggakan, oh aku limosin, duitnya banyak. Jangan. Bukan itu yang kita tuju. Bukan rupa, tapi di dalam. Bukan bermegah-megahan, bukan berwah-wahan, bukan berjojoran. Masjid ini yang berkorban hibah. Kenapa enggak kita coba pancing yang lain, bagi dulu ke masjid lain? Karena persoalan korban ini bukan persoalan kemampuan, persoalan kemauan. Sama kita ke masjid, ada yang mampu datang cuman kada mau. Ada yang mau datang, pasti Allah berikan jalan untuk mampu. Kita tuh kalau ada kemauan, ada jalan. Man jadda
wajada. Ini prinsipnya. Kalau kita tuh ada kemauan, pasti ada jalan. Saya kadang heran, Pak. Korban selalu dikaitkan dengan kemampuan, padahal bukan kemampuan, kemauan. 3 juta lah anggap, enggak, itu banyak, 26, 27 kan, 27,5, anggap 3 juta lah tadi. Bagi 12, 250 ribu, bagi 30 hari, 8 ribu sekian. Kita kalau ada HP keluaran hanya kerja beli HP bisa, beli pentol 1000 sebiji yang halus tuh. Anak kita sekali makan 10 biji malah. Jadi persoalannya bukan mampu tapi mau. Jadi mau ini. Nah, sebanyak orang yang mampu cuman kada mau. Gimana? Pancing. Oh, ada musola sana. Dah, kita ikan berkorban sana aja. Siapa tahu yang lain orang kampung mau terpancing ikut. Ada rasa malu di sana. Nah, di situ maksud saya. Nah, kemudian unta tadi atau limosin sapi ya. Wal baqari wal ghanami, kambing atau kibas atau domba. Itik Bang Ustaz, itik misalnya itik boleh itik. Ada boleh. Banyak itiknya 1000. Alahan pada kambing harganya kan itik 1000. Jual dulu. Ganti lawan kambing. Enggak boleh, harus kambing. Ya. Yaumun nahri, di hari kurban tanggal 10. Mungkin akan beda lagi nih. Ya, sudahlah. Memang harus begitu, kita maklum. Dan kalau udah usaha kita ribut. Ya, nggak usah kita berdebat. Wa ayyamu tasyrik, dan hari tasyrik 11, 12, 13. Taqarruban ilallahi ta'ala. Nah, ini secara istilah makna kurban. Tapi secara bahasa dekat. Maka orang berkorban itu mestinya semakin dia berkorban semakin dekat. Semakin dia berkorban semakin hilang nafsu serakahnya. Semakin dia berkorban semakin tawadu, semakin ikhlas, semakin jujur, semakin baik dengan sesama. Mestinya gitu. Kemudian masyru'iyatiha, disyaratkannya kurban itu biqaulihi subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu, inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kepada engkau hai Muhammad al-Kautsar. Pertama maknanya adalah telaga surganya Nabi, dan kita juga akan dibawa nanti ke sana. Al-Kautsar. Yang kedua, boleh jadi dimaknai nikmat yang ada pada kita hari ini itu luar biasa. Mata melihat, ya kan, hidung bisa bernafas. Coba biar 10 menit jika ada bernafas, mati kan. Orang meninggal sebuting aja penyakitnya, kada cangkal behinak. Kenapa behinak? Mati. Dan berapa oksigen? Mahal. Gigi itu, ada teman saya, untung dia kaya, beli 1 gigi aja itu 4.500.000 sampai 5 juta. Dan permainan bandak yang paling bagus 5 jutaan, Pak. Gigi sebiji aja. Coba kita gigi 32 biji itu berapa kali 5 juta? Bayangkan membayar piano Tuhan 160 juta hanya ke gigi pian sebuah mobil. Kita kadang-kadang nggak bersyukur. Ya. Nikmat yang ada pada kita itu, nah, belum lagi kalau kita bicara nikmat terbesar, iman, Pak. Iman tuh perasaan nyaman, tenang, damai. Kenapa? Karena kita punya keyakinan, punya kepercayaan. Maka orang beriman itu hidupnya tenang. Tenang itu sesuatu nikmat. Biar sugih mun gelisah. Pilih mana pian? Sugih tapi gelisah, miskin tapi tenang. Jangan pilih yang ketiga.
Dua aja pilihan. Sugih tapi tenang. Cuman dua pilihan. Ya pastilah pilihan ketiga, sugih tapi tenang. Tenang itu nikmat. Tenang itu iman. Maka orang beriman itu orang yang optimis, yang hatinya tenang. Kenapa? Ada yang dia yakini. Itu maha segalanya. Enggak usah sampai gitu, Pak. Kita naik taksi, supirnya lihai. Tenang, kita goreng, kita mengarahkan. Kenapa? Kita percaya sama supirnya. Coba supirnya ugal-ugalan, udah gak bisa tidur kita. Kenapa? Kita nggak percaya. Nah sekarang ketika kita meyakini ada yang lebih di atas sana, ada masalah, toh ada Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat. Tenang, itu nikmat terbesar. Nah maka Allah minta cuma dua. Fasholli li rabbik, hablum minallah. Wanhar, sembelih kurban, hablum minan nas. Cuman dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Jaga nih yang paling utama. Bapak Ibu, berat loh kalau hablum minan nas. Hablum minallah ini apa istilahnya? Kita kalau ada salah dengan Tuhan, Tuhan Maha Pengampun, Pak. Tapi ketika kita punya kesalahan dengan manusia, susah banget. Kita hubungan dengan Tuhan tidak sempurna, akan disempurnakan ibadah dengan hubungan manusia. Puasa tidak sempurna karena ada halangan. Kalau ibu-ibu kan haid, kalau bapak-bapak ada yang haid enggak? Bapak-bapak itu halangannya adalah sakit, atau yang udah mulai takah itu kan tua. Apa ayatnya itu? Yang apa? Fidyah, sebelum fidyah ta'am miskin ada kalimat takah. Takah itu orang yang punya dia mampu tapi susah. Biasa orang tua. Atau mungkin yang selain tua itu apalagi lah. Kalau saya melihat bukan tukang-tukang yang begawian siang sore menghidupi anak bini itu takah juga. Ampih pembegawi sebulanan menyaman nih kita menyuruhnya ampih. Seorang nyaman kan pegawai sidin. Nah itu mungkin bisa jadi takah. Nah maka kalau begitu fidyatun ta'am miskin, tebusannya kasih makan orang miskin. Haji yang tidak sempurna bayar dam. Coba lihat, hampir ibadah-ibadah hablum minallah kita yang tidak sempurna disempurnakan ibadah sosial. Jaga baik-baik hubungan sosial ini. Nah ini kita lihat, fasholli li rabbik wanhar. Maka inna syani'aka, maka sungguh yang membencimu, hai Muhammad, yang membencimu. Ternyata Nabi yang semulia itu saja banyak yang benci, banyak yang gak suka. Maka tidak perlu kita kecil hati ketika ada yang tidak suka dengan kita, membenci kita, biasa. Nabi aja dibenci, apalagi kita. Jadi mustahil kita itu tidak ada semua suka, mustahil. Pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang nggak suka. Maka, tapi ketika ada yang tidak suka, mencela, menghina, memaki, mencaci kita, nggak usah diladenin. Cukup kita jaga hubungan dengan Tuhan, kita jaga hubungan dengan manusia, maka dia yang membencimu abtar, dia putus. Jadi kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan kita juga baik dengan sama manusia, yang membenci, yang menyambati, yang menghina kita, putus mereka. Nah ini satu dalil. Yang kedua, Quran juga masih wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairah, ya. Soal Hajj ayat 36. Yang ketiga, wa tsabbata anna nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha, tetap bahwa saya Nabi itu berkorban. Wa dhahil muslimun wa ajma'u ala dzalik, dan juga berkorban kaum muslimin, dan yang selanjutnya ijma', mereka semua ijma' atas demikian. Ini dalilnya. Fadilat
Wa ruwiyat Tirmidzi an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan manusia di antara amalan-amalan yaumun nahri di hari kurban itu ahabba ilallah, lebih, ahabba itu paling, lebih Allah cintai, min ihraqid dam, yaitu menumpahkan darah, isalatah, mengalirkannya, jabhul udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kenapa jadi ini dicintai? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Innaha, itu kembali kepada hewan kurban tadi. La ta'ti, akan datang yaumal qiyamah, hari kiamat kena. Bi quruniha, lawan tanduk, wa ash'ariha, bulu, wa adlafiha, lawan kuku. Secara teksnya hewannya datang, tapi nanti kalau kita lihat lebih lengkapnya ternyata ini bukan hewan datang, tapi istilah ini adalah kinayah, bukan hewan yang datang, maknanya kinayah. Mun hewan yang datang ada kambingan, surga sana kehibakan. Coba lihat, akan datang disebut Nabi itu 3, tanduknya, rambutnya, kuku. 3 macam yang kada dibagi ini. Selain tanduk, rambut, kuku dibagi, kulit dibagi, parut dibagi, tulang dibagi. Apa yang nggak dibagi? Nggak ada. 3 ini yang nggak dibagi. Artinya walaupun 3 ini tidak dibagi, tidak dimakan, ternyata tetap dihitung pahala, bernilai. Maka ini maknanya bukan hewan datang, tapi nilainya yang datang. Karena hewannya datang kaina, maka ditunggangi, kisahnya kan takutanlah dimakan hewannya. Takutan. Kenapa takut dimakan? Karena merongkang. Padahal pekurban dapat 1/3. Termasuk yang panitia penyelenggara ibadah kurban, itu istilahnya wakil pekurban, dia juga berhak dapat bagian daripada pekurban. Ada 3 bagian. Pertama fakir miskin, yang kedua pekurban, yang ketiga jiran tetangga dari si pekurban. Jadi boleh orang kaya, tapi utamakan yang miskin. Tapi tetangga, ingat, ini konsep Nabi itu tetangga itu luar biasa. Berbagi dengan tetangga, konsep ini yang kita hilang. Mestinya solid umat Islam ini saling berbagi. Ada tetangga kita jualan di sana, bukan agak jauh, ya tetangga dulu diutamakan. Saya juga misalnya kalau jauh, kalau seputaran masing-masing enggak, ini diundang di Balikpapan ceramah, karena banyak teman-teman kan, namanya Kemenak kan se-Indonesia, apalagi penghulu saling kenal. Ustaz kan bisa lah ceramah bulan Juni ini kan, tapi mungkin ditunda Juli karena waktunya. Saya bilang masih banyak kan kiai di sana, sama aja kan. Yang saya sampaikan dengan yang disampaikan beliau juga sama. Dan beliau juga manusia, pasti punya perasaan. Maka saya bilang alangkah kiai di sana dulu lah, daripada saya kan. Enggak, sekali-sekali. Ya udahlah. Kalau saya sekali-sekali datang, maka saya datang duluan, Pak. Yang saya datangkan pertama adalah permisi dulu. Kenapa? Kita menjaga perasaan orang setempat. Kadang-kadang kita merasa ini, aku keliling kesana kemari. Apa yang dicari sebetulnya? Kita jaga perasaan orang-orang sekitar, apalagi dia adalah orang berilmu juga. Aku sidin aja nang kita keliling, sidin aja nang kesana kemari, mencari jadwal kemana-mana. Jaga perasaan orang sana. Sepintas lalu, aku penceramah ke hulu ke hilir, di mana-mana mengisi.
Ini yang saya selalu ingat pada Abdullah bin Mas'ud, Pak. Khawatir ada perasaan takjub. Jakanya kada aku na mengisi ceramah kada hibak di masjid. Wah, ini takjub. Jika kada aku nang jadi ketua kada mungkin berisi duit sebanyak ini. Wah, ini takjub. Ini yang saya khawatir banget. Maka ketika pertama diminta di daerah Mandumai dan paling kau ceramah, saya singgahin dulu rumah kiai di sana. Ada paling kota ada dekat pasar tuh. Ada dekat pasar tuh kiai masuk ke dalam. Kayaknya pimpinan tarekat kayaknya beliau. Maka saya datang kepada beliau. Saya ketuk pintu, izin guru. Ulun diminta oleh panitia masjid untuk tablik di sini. Mun pian mengizinakan ulun lanjut, mun kada ulun bulik. Alhamdulillah, jadi kamu belang. Aku bersyukur kebenaran. Tadinya mulai ada prasangka nih, ada perasaan, ada keinginan yang mulai di luar jalur aku beristighfar Jasidin kan. Karena tadinya mulai ada niat yang wah ini datang jauh-jauh tanpa permisi, padahal ada kiai di sana. Muridku nih sampai berucap nih, kenapa kada pian dia pakai kiai, kenapa kan luar di kiau? Kadang gitu ya para murid ini. Maka karena menggagalkan juga ceramah di sana kan, supaya kada banyak anunya. Ternyata ketika ikam datang Jasidin, maka aku mendukung, lanjut aja. Muridku berkata hadir di ikam ceramah. Kalau tidak salah tahun 2000 berapa semalam. Terus diundang lagi kemarin acara mereka. Tapi waktu itu sang kiai minta langsung. Acara apa kiai? Acara Isra Mi'raj. Ada maulid? Ada. Mohon kiai bisa enggak kalau acara maulidnya nanti di luar masjid aja. Paham beliau? Acara maulidnya jangan dalam masjid tapi di luar masjid. Yuk kita adakan panggung di luar sana. Oh jamaahnya banyak. Kan ini menjadi menarik, kita foto sempat sama-sama foto. Yang kemarin sekitar 2022 kemarin kita foto lagi. Ketika membuat orang nyaman tuh Pak, itu lain. Tapi jangan setiap ada inya aja, ulun aja misalnya di sana. Ini juga nggak pas, ya kan? Nah, makanya teman-teman kemarin ketika mau undang Ustadz, kita undang ini lagi kan habis FKJK acara halal bihalal kita undang Syekh Anas. Syekh Anas ya bin Jabir, saya nggak bisa datang juga karena saya harus ada ujian di UIN, walaupun saya ketua umum. Terus di grup lagi, kita undang siapa lagi nih? Saya bilang kalau mau undang Adi Hidayat aja. Kalau mau, karena memang pas ya. Kalau lain-lainnya udahlah nanti aja. Tapi itu pun juga jangan terlalu rancak. Kita jaga perasaan kiai yang ada di sekeliling kita. Soalnya kita kan ilmunya sama aja. Tapi kalau Adi Hidayat beda. Saya melihat ilmu beliau luar biasa. Nah, ini saya kagum dengan beliau. Di Muhammadiyah kita bangga punya Adi Hidayat. Di NU itu saya bangga dengan Gus Baha. Ya. Gus Baha itu. Siapa lagi ya? Gus Baha ya. Gus Baha di Hidayat kalau di Muhammadiyah. Dua ini yang saya bangga. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadi provokator Pak. Kadang ceramah itu provokatif. Nah kalau beliau dua ini ketinggian dan keluasan ilmu itu semua golongan nerima. Ini yang kita cari Pak. Nggak usah kita saling bentur, saling hantam, saling pukul, saling bid'ah, itu nggak usah. Udah nggak zaman lagi. Kita sekarang saling berbagi, saling menjaga solid kita. Bagi di tahun politik ke depan ini kita perlu menjaga soliditas umat Islam. Nah, maka sempurna nanti. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakani, dan sungguh akan darahnya akan sampai kepada Allah di tempat qabla ayyaka 'alal ardi, sebelum sampai ke tanah. Sekali lagi ini makna kinayah. Bukan darah yang sampai, karena jelas kan tadi kata Allah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukan darah, bukan daging yang sampai, tetapi nilai ketakwaan. Ini yang dimaksudkan pada hadis ini. Maka kata Nabi, fatibu biha nafsan, maka beruntung dia ya. Fatibu, beruntung mereka yang dengan korban tadi, biha dengan korban tadi, nafsan, jiwa. Hilang nafsu serakah kita, hilang sifat bakhil kita, hilang sifat dengki kita ketika kita berkorban.
Itu makna korban. Bukan bangga-banggaan dengan banyaknya korban kita, bukan. Dan bukankah korban itu sejatinya minimal satu hewan korban itu sudah mencakup serumahan. Kan gitu ya. Satu hewan itu udah cukup untuk satu rumah. Ini di lanjutan pada ini, kifayatul udhiyatul wahid, udhiyah ya, kalau nggak salah gitu. Satu hewan kurban anil baitil wahid, untuk satu rumah. Ya, satu hewan kurban itu untuk satu rumah. Di bagian mana saya ketemu? Yang jelas gini, satu hewan itu untuk satu rumah, Pak. Itu minimal. Saya nggak melarang kalau misalnya saya ikung anak satu kambing, nggak masalah. Kalau sugih benar, impian sugih benar nih. Tapi ingat, jangan disombongkan. Karena pian sugih benar, anak 5, bini sikung, anak lebih boleh, tambah sidin 1 kan 7. Masing-masing kambing 7 kambing, nggak apa-apa. Tapi umpama satu kambing untuk serumahan, berapa serumahan? Anggap berapa ya selusin ya? Anak selusin misalnya, dulu kan anak selusin, mama abah 14. Maka disambat yang mana? Kan di serumahan, ya serumahan. Tapi kalau serumahan disambat, kabilah menyembelihnya. Disambati kan panjang, maka cukup 2 kili. Maka lihat Nabi itu, Nabi sebut semua. Allahumma hada anni, kata Nabi. Nabi kan bismillahi Allahu akbar, Allahumma hada anni, ya Allah terimalah ini kurban dari saya, wa an ali, dari keluarga ulun, dari keluarga ali Muhammad, dari keluarga Muhammad SAW, wa ammal lam yudahi min ummati, dan dari umatku yang tidak mampu berkorban, disebut Nabi. Nah, kalau kayak gitu disambat semua boleh. Tapi kelawasan, maka cukup perwakilan boleh. Tapi satu hewan atau satu rumah. Nah, baik. Kemudian apa sih hukumnya? Hukum kurban itu adalah al-udhiyah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Dan makruh tarakuha, meninggalkannya, ma'al qudrati alaiha, sementara dia memiliki kemampuan atasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa Nabi itu berkorban dhaha bikibasyain amlahain akranain zabihahuma biyadihi wasamma wa kabbara. Ini dalilnya, Nabi berkorban dengan 2 kibas yang serupa, yang sama, dan kemudian menyembelihnya dengan menyebut dengan tangannya menyebut nama Allah dan bertakbir. Ya. Kemudian juga hadis yang lain, mau wajada sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan, falam yudhahi, lalu tidak mampu dia berkorban, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla, tempat sholat id kami, lapangan tempat sholat itu namanya musalla. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, wa sahahahu al-Hakim, dan mensahihkan Imam al-Hakim. Juga hadis yang lain dari Ummu Salamah bahwa Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah", apabila melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, ada kalimat arada ahadukum ayyudahi, ini menjadi dalil ala sunnah, jadi dalil atas disunnahkannya, maka falyumsik an sya'rihi wa azfari, maka tahan rambut dan kuku. Ini dalilnya menjadi tidak wajib, la alal wujub, tidak wajib dia. Ya. Maka hukumnya sunnah muakkadah ya, kada wajib. Nah, menarik juga adalah yang penting kurban itu kemauan kita untuk berbagi. Ilat hukumnya sana, Pak, berbagi. Tapi kemudian ada sahabat yang tidak berkorban. Tapi kita nggak usah meragukan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak berkorban? Karena ditakutkan dianggap wajib. Lihat loh, Nabi itu gini, Pak. Nabi dan para sahabat itu gini. Tapi jangan meragukan, Abu Bakar itu kalau masalah membagi, berimpak dan berzakat, semua harta dikasih. Kalau Umar kan separuh.
kalah kita. Jangan diumpati kada berkorbannya, tapi lihat ini kan cuman ilatnya supaya jangan menjadi dipandang orang menjadi wajib. Itu kata Said Sabiq. Contoh lagi Pak, atau kan nanya dengan saya, Ustaz, habis sholat itu afdalnya yang sunnah tuh menghadap ke jamaah kah, atau sebelah kanan kah, atau kiblat? Kan ada orang habis itu menghadap ke kanan, sombong aja. Jangan menyambat orang sombong terus. Afdalnya tetap habis sholat itu yang afdal tetap menghadap kiblat. Kenapa Nabi berbalik? Nah, gini, Nabi itu sholat tarawih kok cuma 3 malam. Malam berikutnya belum nggak di masjid. Kenapa? Takut dianggap wajib. Nabi pun ketika sholat, kenapa berbalik menunjukkan pertama bahwa sholat telah selesai. Dan yang kedua, kalau Nabi menghadap kiblat terus dianggap nanti sahabat itu kan umpat Nabi terus nih. Jadi untuk menunjukkan bahwa sholat sudah selesai. Tetapi yang namanya zikir, berdoa tetap yang afdal itu menghadap kiblat. Cuman supaya jangan dianggap wajib terus menghadap kiblat, maka sering balik. Yang kedua, ini kalau ini saya kutip penjelasan Gus Baha nih ya. Kalau yang kedua, beliau itu kenapa menghadap jamaah? Supaya kadang beliau itu ada yang ingin disampaikan ke jamaah. Yang jelas intinya ilat hukumnya adalah supaya jamaah sahabat di belakang tahu bahwa sholat telah selesai. Maka kalau begitu nggak masalah juga menghadap kanan. Tapi kalau ada yang Anda sampaikan boleh harus menghadap jamaah. Jadi nggak usah kita terlalu harus begini ya. Jangan. Nanti kita ini merasa dia yang paling benar. Ini penyakit kita itu kalau udah ngaji lalu merasa benar itu berat banget tuh. Nabi ini luar biasa ya, kalau sudah jangan merasa kita yang paling benar. Makanya Nabi itu sangat-sangat menjaga sampai kita itu berpakaian saja jangan sampai kita merasa pakaian kita paling bagus. Ini yang disebut khuyala. Dulu orang Persia sama Romawi, pembesarnya itu bila pakai gamis atau pakai sarung atau pakai kain itu selalu menyentuh tanah. Persia sama Romawi. Maka bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Dapur, segala macam Abu itu ketika pulang ke Mekah dan Madinah membawa sifat tabiat itu. Fashionnya itu kan pakaian itu menyentuh tanah. Adalah seorang sahabat Abdullah bin Ubay. Itu ketika sholat pakaiannya menyentuh tanah. Di saat itu kan beliau ini masuk Islam terpaksa. Tapi Nabi tetap mensolatkan ketika meninggal. Nah, jadi ketika itu terbayang ketika dia sedang rukuk, bayangan dia itu apa? Pakaianku nih. Oh, dihiga nih. Ini bagus nah. Itu yang disebut khayalan. Karena pakaiannya. Maka Nabi pun bersabda, "Man jara thawbahu," siapa yang memanjangkan pakaiannya, atau di hadis lain disebut ijarnya, khuyala, lalu dia membayangkan merasa dia lebih bagus, lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak memandang nanti dari kiamat kepadanya. Maka faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar kepada Rasulullah SAW bahwasanya kata beliau itu sudah terbiasa memanjangkan pakaian. Nah, ada syaki saubi. Ya Rasulullah, ada orang yang misalnya terbiasa sudah memanjangkan salah satu dari kami memanjangkan baju, termasuk beliau juga memanjangkan pakaiannya. Lalu tidak sanggup ya Rasulullah untuk memegang pakaian itu tetap dinaikkan. Maka Nabi kemudian bersabda, kata Nabi, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Engkau tidaklah termasuk orang yang menggawi, yang mengerjakan demikian, yang khuyala tadi.
Dan itu bicaranya izar, gamis, bukan serwal, bukan celana. Tapi sudahlah, kalau kita mau juga celana dipotong-potong boleh. Tapi jangan menganggap ini yang terbaik. Takutnya nanti ketika kita sholat, pas terlihat pulang batis kita celana berpotong, dihigak ada, wah ini bid'ah, nah sunnah, ini khuyala. Kebalik sekarang, itu yang kita takutkan. Saya kadang ke kantor tuh celana saya di atas mata kaki, Pak. Kebetulan dapatnya itu, bukan saya potong, mendapat itu, saya pakai aja. Tapi ada yang celana saya di bawah mata kaki, biasa aja. Yang penting jangan sampai terpikir bahwa yang bagus itu di atas mata kaki, yang bagus, yang kada bagus di bawah, atau yang bagus di bawah mata kaki di atas. Itu biasa, nggak usah terlalu ini. Yang pakai yang di atas mata kaki celana, oke, silahkan. Tapi jangan motong celana abah. Kesian abah. Penghulu. Kenapa? Anak ulun betinju dua abahnya. Kenapa betinju? Abahnya tuh mau ojek, bulik mau ojek, dapat kadada hasil. Habis mandi buka lemari, ternyata selawar sidin bertatak. Saya menatap, anak di mana? Anak mengaji di pengajian, gak usah saya sebut nama pengajian masjidnya, pokoknya mengaji di sana. Karena dianggap bagian di bawah mata kaki itu adalah neraka. Anak ulun kada mau abahnya masuk neraka, kan bujur tuh. Jangan salahkan anak, dia anak abahnya masuk surga, cuman caranya salah. Abah uyu-uyu bulik begawi dapat apa kada melihat selawar bertatak mamuk. Itu tempat tampilingan. Nah, ini cara yang tidak bijaksana. Kadang-kadang begini, Pak. Yang kita sampaikan mungkin benar, caranya salah. Ini harus kita perbaiki, ya. Nah, barangkali ini karena bisa sampai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.